Sudah. Proses Bu. Ya, ini baru ya. Ya, Tuan monggo. Aku mulai Bu. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Mengawali ya, untuk mengawali presentasi saat ini di hari ini, hari ke-9. Kita awali dengan berdoa. Untuk berdoa yang pembukaan nanti saya minta dengan sangat Pak Dimas. Siap. Lalu untuk ice breaking nanti Pak Gatot ya, Pak Gatot ya. Oh ya, siap Bu. Nggih. Siap. Lalu untuk doa penutupnya nanti saya mohon Bu Tiwi. Bu. Siap, matur nuwun sedayanipun. Ya. Kita mulai dari berdoa pertama dulu, pembukaan dulu. Monggo Pak Dimas. Oke. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita mengawali sesi selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Monggo waktu kula kembalikan Bu Sri. Nggih, matur nuwun Pak Dimas. Oke. Langsung saja ke Pak Gatot ice breaking-nya ya. Monggo Pak Gatot, waktu saya serahkan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nyanyi. Ya, siapa yang tahu? Saya nggak tahu. Terputus Pak, suaranya tidak. Apa Pak? Ulangi Pak Gatot. Gubernur, Soalnya nggak dengar. Ya, putus-putus. gubernur apa yang sukanya nyanyi Bu? Bapak Ibu, gubernur apa yang sukanya nyanyi? Gubernur. Ya, Oh, gubernur Ya. yang sukanya nyanyi. ya, gubernur. Gubernur yang Tahu suka semuanya? nyanyi. Ya, jawabnya Ridwan Kamil. Oh, Pak Ridwan Kamil. Iya, Ridwan Kamil, Bu. Ridwan Kamil. Oh iya. Ridwan Kamil. Ya, lagi Pak Gatot. Lagi ya. Lagi. Lagi-lagi. Siapa penyanyi yang selalu tabah? Siapa penyanyi yang selalu tabah? Ayo, siapa penyanyi? Siapa? Ayo. Selalu tabah. Apa ya? Ayo. Ini tahu? Pondok iki. Pasrah Ungu. Pasrah ungu.
Iya, pas rambut. Lalu Iya, rasa iya, itu iya. kan pas rambut. Antara pasrah dan tabah itu ya 11-12 lah. Iya. Asal tidak kesepian ya. Kesepian. Kesepian. Ada lagi Pak Artis Gatot? ada lagi? Artis Ada Ada lagi? lagi. ada. Siapa artis yang kebanyakan mikir? Siapa Cak Lontong. artis yang kebanyakan? Ayo. Lah, Komet. artis yang kebanyakan mikir. Jawabnya? Ayu Komet. Ting Ting. Ayu Ting Ting Ting. ting. Ayu Ting Ting. Sekarang ada lagi. Artis apa penyanyi yang paling matre? Ayo siapa? Penyanyi atau artis yang paling matre? Apa lagi nih? Ayo siapa Bu? Bapak Ibu. Komet. Lanjut. Uang. Uang ya. Rupai Jawabnya Rama. Tulus. 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 Misalnya mulai tau. Tulus. Like kamu sama. Lagi Pak. Lagi ya Bu. Lagi. Tulus. Pemain bola Putus Pak. pemain bola apa yang beratnya 3 kilogram? Ya, 3 kilogram. Sangat terkenal sekali pemain bola. Apa Pemain bola. itu? Sudah mengundurkan diri. Sudah mengundurkan diri dari klub Persija Jakarta. Brambang. Brambang. Apa? Brambang Pamungkas. Apa? Brambang. Brambang Pamungkas. Bambang Tabungkas. Jawabnya Bambang Tabungkas, Bu. Kok selento ya? Oh ya. Apa tabungkas kan 3 kilo ya. Kita buka Brambang Pamungkas. Ini yang terakhir ya, Bu. Ya, oke. Penyanyi yang rambutnya nggak lurus. Penyanyi yang rambutnya nggak lurus. Krisya. Ayo. Keriting sekali. Krisya. Keriting sekali. Apa? Bisa. Krisya. Salah. Jawabnya Ayu Kriting. Ya. Kalau Ayu Ting Ting Mei. Ayu Kriting. Ya. Ayu Krit. Ya. Untuk
Nggak denger ya, Pak? Ya, Sudah, lanjutkan. Jeng. Ya, sudah. Ya, terima kasih kepada... Ya, ya. Terima kasih Pak Gadot atas breakingnya yang lucu. Yang membuat perutnya atos. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kita ke presentasi ya. Saya mengambil judul Prinsip Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan. Ini judulnya. Mem, buka sih. Bentar. Ya, ini presentasi ulang. Ya Bapak-bapak, ini sudah ditayangkan oleh anak saya, yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya langsung ini dulu cara penggunaan dokumen, karena buku ini berisi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dan digunakan bersama dengan dokumen yang terkait lain yang mempunyai peran sebagai melengkapi. Lalu di sini saya akan mengulas dokumen yaitu panduan pengembangan. Ini dibuat untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan dan terutama peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan pencapaian pembelajaran. Ini adalah yang dimaksud dokumen. Sekarang menginjak ke bawahnya, yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Buku ini memberikan gambaran mengenal prinsip-prinsip dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional, serta contoh-contoh yang bisa dijadikan inspirasi. Satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Yang bawahnya itu khusus untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK, kurikulum operasional adalah kurikulum implementatif yang menjabarkan kurikulum inti, bidang dan program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensi internasional sekolah dan dunia kerja.
Kita lanjutkan. Pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi di sini kurung buka UU Sisdiknas strip atau garis miring 2003 kurung tutup. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang jadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Saya lanjutkan lagi. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan dalam pengembangannya. Dokumen ini juga merupakan hasil hasil refleksi semua unsur pendidikan di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Saya lanjutkan lagi. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini ada sepertiga. Jadi di sini ada 3. Saya ulangi. Dibagi menjadi 2 yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Lalu yang nomor 2, kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Saya lanjutkan, ini prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini ada 2/3, yaitu esensial ya. Semua unsur informasi penting untuk yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan
dapat diperoleh di dokumen tersebut. Jadi semua unsur informasi yang penting atau yang utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Di sini Bapak Ibu kira-kira bisa menerima tidak ya? Dia Bu, Satu. Ya, saya lanjutkan. Bisa Bu, monggo lanjut. lanjut. Saya lanjutkan. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Di sini ada 3/3. Yaitu nomor 1, akuntabel. Ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nomor 2, itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri, dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Ini untuk pemangku. Saya lanjutkan. Profil pelajar Pancasila. Ini sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini berkaitan dengan 2 hal, yaitu kompetensi untuk menjadikan warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci
karenanya saling berkaitan dan menguatkan serta upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Keenam dimensi tersebut adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang nomor 2, berkebinekaan global. Lalu yang nomor 3, bergotong royong. Yang nomor 4, mandiri. Nomor 5, bernalar kritis. Serta nomor 6 adalah kreatif. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai 1. Tujuan jangka panjang serta proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. 2. Kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Yang terakhir ini nomor 3, benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Demikian Bapak Ibu. Coba sekarang Bapak Ibu sudah bisa memahami belum ya? Bisa menerima belum? Sakit, Bu. Ampun, Bu. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Ya, karena di sini sudah saya lupa. Ya, sudah saya kasihkan pada Bapak Ibu guru. Sudah saya berikan. Maka dari itu agak kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kalau kurang ya nanti tolong ditambahin. Kalau berlebihan ya tidak apa-apa. Dikurangi. Ya, dikurangin. Ya, ini langsung saja karena sudah selesai. Langsung saya minta untuk Bu Tiwi ya yang doa ya. Oh, iya, Bu. Iya. Monggo Bu Tiwi, waktu saya berikan kepada Bu Tiwi. Terima kasih Bu Sri atas penyampaian materinya. Untuk kegiatan pada sesi ini telah selesai dilaksanakan. Marilah kita akhiri dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Bu Sri. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti materi dari saya. Terima kasih sekali. Dan monggo selanjutnya untuk Pak Gatot. Monggo Pak.